Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Wa usalli wa usallimu ala hadan nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-mab'uuthi rahmatan lil alamin. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fillah wa ikhwani fid din yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Alhamdulillah pada hari ini kita senantiasa dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala berbagai macam nikmat. Di antaranya adalah nikmat kesehatan, nikmat kesempatan dan nikmat waktu luang. Dan insyaallah ta'ala ayyuhal ikhwatu fillah, pada kesempatan ini kita akan kembali mempelajari. Pada majelis kali ini kita akan memahami tentang saudara-saudaranya inna. Yang pada pertemuan sebelumnya kemarin kita telah membahas tentang khobar inna. Ya, khobar inna yang ini masih dalam pembahasan mubtada dan khobar. Ini perlu diingat. Artinya ikhwan, apa saja yang bisa menjadi mubtada maka bisa menjadi isim inna. Apa saja yang bisa menjadi khobar maka bisa juga menjadi khobar inna. Karena pada awalnya isim inna dan khobar inna asalnya adalah mubtada dan khobar. Ini harus selalu diingat supaya tidak bingung. Oh, ini pembahasan baru enggak? Padahal sama seperti mubtada dan khobar. Berarti perlu kita ketahui karena pembahasan ini sama dengan pembahasan mubtada dan khobar. Cuma karena kemasukan sesuatu jadi berubah. Mubtadanya jadi isim inna, khobarnya jadi khobar inna. Dan ingat bahwasanya inna mempunyai amalan. Ya, jadi dia sebagai amil, dia punya amalan, dia punya fungsi. Apa fungsinya? Fungsinya adalah menasabkan isimnya dan merofakkan khobarnya. Ini sedikit mengulang, menasabkan isimnya serta merofakkan khobarnya. Ikhwani fillah wa ikhwani fiddin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kali ini insyaallah kita akan mempelajari tentang saudara-saudara inna. Ya. Jadi inna memiliki amalan dan saudara-saudaranya inna amalannya sama seperti inna. Saya ulangin sekali lagi, bahwasanya inna itu memiliki amalan dan inna memiliki saudara-saudaranya. Maka saudara-saudara inna ini amalannya sama seperti inna, menasabkan isimnya serta merofakkan khobarnya. Ya, jadi silahkan dibuka bukunya pada halaman 49 dalam kitab Talkhis Qawaid Al-Lughatil Arabiyyah, ringkasan kaidah-kaidah bahasa Arab karya guru kami Al-Ustadz Aunur Rafiq Ibn Gufron Al-Hamdani hafizahullahu ta'ala. Nah, pada halaman 49 berkata al-muallif
hafizahullah taala qol, adapun saudara-saudara inna ialah satu inna. Artinya inna itu ya inna itu sendiri. Ya dia bukan saudara-saudara inna, tapi dia ini ya karena penomoran jadi inna sekalian dimasukin dan di sini menyebutkan fungsi. Ya maka inna itu adalah inna itu sendiri, bukan saudara-saudaranya. Tapi karena sekalian maka dibahas. Yang pertama adalah inna. Apa fungsi dari inna? Inna fungsinya adalah menguatkan. Dalam bahasa Arab takkid atau taukid, menguatkan. Ya. Kalau ada orang ragu-ragu, dengan kalimat inna dikuatkan kalimat tersebut. Ya. Innal insana lafi khusrin. Di dalam Al-Quran surat Al-Hasr ayat 2, sesungguhnya manusia dalam kerugian. Artinya ayat tersebut benar-benar sungguh-sungguh kuat bahwasanya manusia senantiasa dalam kerugian. Ya, nah, itu arti inna, menguatkan. Ya, untuk penguat, artinya sesungguhnya. Contoh yang ada di dalam kitab, misal innal ustada hadirun. Innal ustada hadirun, sesungguhnya ustadz itu telah hadir. Nah, maka sebagaimana yang pada pertemuan lalu, al ustada sebagai apa? Sebagai mubtada. Kalau tanpa inna. Ketika ada inna, maka innal ustada, al ustada sebagai isim inna. Mana khobarnya? Khobarnya adalah hadirun. Ya, al ustada isim inna, dia mansubun, mansub dengan fathah bil fathati ismul mufrad. Hadirun khobar inna marfu'un bidhammati isim mufrad. Ya. Nah, kemudian contoh yang lain yang dibawakan oleh penulis, inna Muhammadan Rasulullah. Inna Muhammadan, perhatikan ada kalimat inna, maka menasubkan isim, merofakkan khobar. Ya, Muhammadan sebagai isim inna, mansub bil fathati isim mufrad. Rasulullah, rasulu sebagai khobar inna, i'rabnya marfu, tanda rofaknya dengan dhammah. Kenapa dengan dhammah? Karena dia isim mufrad. Ya. Mungkin ada yang bertanya, Ustadz, ini kenapa Allahi? Allahi jelas dia adalah kata yang disambung dengan sebelumnya yang disebut dengan mudhafun ilaih. Ya, nanti akan kita bahas panjang dalam isim-isim yang dijer. Baik, kemudian yang kedua, kita baru masuk pada saudara inna. Kalau tadi inna adalah ya inna itu sendiri. Yang kedua adalah anna. Ya, artinya bahwasanya anna. Apa fungsinya? Fungsinya adalah untuk takkid, untuk menguatkan juga. Tetapi dan harus didahului oleh kalam. Berarti harus didahului oleh kalimat, harus didahului oleh lafadz, sebelumnya tidak boleh tiba-tiba langsung anna. Ya. Makanya contohnya di sini adalah qad ta'lamuna anna. Ya. Muhammadan Rasulullah. Sungguh kalian mengetahui bahwasanya. Perhatikan, pada contoh ini sebelum anna ada lafadz, ada kalam, ada jumlah, ya, yang artinya nggak boleh tiba-tiba anna, ya. Secara makna betul. Misalkan kalau kita buat annal maktaba jadidun, bahwasanya meja baru. Secara arti benar, secara i'rab benar. Tapi secara susunan kalimat, cara menyusun kalimat, lafadz itu salah. Mengapa? Karena anna harus diawali dengan kalam sebelumnya.
Anna harus didahului oleh kalimat sebelumnya yang mendahului kata anna. Ya, qad ta'lamuna anna Muhammadan Rasulullah. Baik. Sekarang di situ ada anna. Sekarang kita cari apa yang kita cari, karena anna berarti isim anna. Ya, ini berubah lagi, bukan tadi inna. Kalau inna itu sendiri. Sekarang anna, karena contohnya anna. Mana isim anna? Isim anna adalah Muhammadan. Ya, dia mansub, i'rabnya bil fathati, tanda nasabnya ismul mufrad karena dia isim mufrad. Ya, anna Muhammadan sebagai isim anna. Baik. Isim anna sudah ketemu, tinggal kita cari khobarnya. Khobarnya mana? Khobarnya rasulu. Ya, rasulu sebagai khobar anna, i'rabnya rafa, marfu, tanda rafa'nya dengan dhammah. Kenapa? Karena dia isim mufrad. Adapun Allahi tadi apa? Allahi sebagai mudhof ilaih majrur bil kasrah. Nah, jadi mubtada dan khobar yang kemasukan anna, mubtadanya jadi isim anna, berubah. Khobarnya jadi khobar anna. Ya, bukan lagi inna karena kita sudah menggunakan lafadz anna. Contoh yang lain misalkan wa'lamu annallaha syadidul iqab. Ketahuilah bahwasanya Allah syadidul iqab, sangat keras siksaannya, sangat keras hukumannya. Perhatikan, sebelum kalimat anna ada lafadz. Sebelum kalimat anna ada kalam, ada kalimat sebelumnya. Ya. Dan anna tinggal kita cari mana isimnya. Isimnya adalah Allaha. Makanya dia mansub. Ya. Allaha i'rabnya adalah mansubun, isim anna mansubun bil fathati, isim mufrad. Ya, ini jangan lupa cara-cara yang mengi'rab yang sering kita ulang-ulang, ya. Baik, isim anna sudah ketemu Allah, tinggal kita cari khobarnya. Mana khobarnya? Maka tentunya adalah syadidu. Syadidu sebagai khobar anna. Dia marfu bil dhammati. Kenapa dengan dhammah? Karena dia isim mufrad. Pertanyaannya, apa itu al-iqabi? Al-iqabi sebagai mudhofun ilaih, ya. Nah, ini nanti kita bahas, kita baca dulu. Nah, yang ketiga adalah di antara saudara-saudara anna, yaitu ka'anna. Ka'anna fungsinya untuk penyerupaan. Artinya seolah-olah, seakan-akan, ya. Contoh misalkan ka'anna aliyan asadun. Ya. Seakan-akan Ali seperti serigala, singa, ya. Karena berani, singa menunjukkan keberanian, ya. Seolah-olah, seakan-akan. Maka karena ada ka'anna, kita cari isim ka'anna. Isim ka'anna aliyan, mansub bil fathati isim mufrad, asadun khobar ka'anna marfu'un bidhammati isim mufrad. Ya, jadi semudah itu cara mengi'rab, yang penting kita tahu fungsinya. Ya, oh ka'anna ini saudaranya inna. Inna itu amalannya menasabkan isim, merofakkan khobar. Kalau kita sudah tahu itu, insya Allah setelahnya akan mudah. Nah, kemudian contoh yang lain, ka'anna zaidan bahrun. Seolah-olah, seakan-akan Zaid itu seperti laut, ya. Ini seolah-olah, seakan-akan, ya. Mungkin menebaknya adalah bahrun itu luas, mungkin ilmunya luas, ya. Zaid seolah-olah seperti laut. Mengapa? Karena laut itu luas, menggambarkan bahwasanya Zaid ilmunya luas. Ya, jadi ini ka'anna fungsinya untuk seolah-olah. Dan perlu kalian tambahkan, silahkan catat di buku kalian,
salah satu fungsi ka'anna adalah untuk sangkaan, ya, sangkaan, untuk zon, menyangka. Tulis, salah satu fungsi ka'anna, yang lain adalah, kalau ini tadi kan untuk penyerupaan, ya. Yang kedua fungsinya untuk sangkaan, zon. Ya. Contoh misalkan ka'anna Khalidan fahimun, seakan-akan, bukan seakan-akan, sepertinya Zaid itu paham. Seperti, ya. Ini kan mengira, zon itu mengira, menyangka, ya. Sepertinya Khalid itu paham. Seperti, apakah dia paham? Bisa jadi paham, bisa jadi tidak, ya. Jadi itu, ya, fungsi ka'anna, sekali lagi saya ulangi, adalah untuk menyangka atau mengira, dalam bahasa Arab zon, ya, seperti artinya. Nah, untuk memperjelas, saya rasa silahkan diperhatikan papan tulis. Tadi di antara saudara-saudara inna, yang pertama adalah inna itu sendiri. Contoh, inna tholiba mujtahidun, ya. Inna tholiba mujtahidun. Inna, kita cari isimnya. Mana isimnya? At-tholiba, di fathah, mansub bil fathati, isim mufrad, sebagai isim inna, ya. Sesungguhnya siswa itu, kita cari khobarnya mana, isimnya sudah ketemu, pasti tentunya adalah mujtahidun. Mujtahidun sebagai khobarnya inna, i'rabnya marfu, tanda rofaknya dengan dhammah karena dia isim mufrad. Ini cara meng'irab seperti sebelumnya, sama, ya, tinggal kita sesuaikan kedudukannya. Entah dia karena itu bukan karena dia inna, maka isim inna, khobar inna, ya. Kalau nanti misalkan anna, ini nggak boleh kita bilang isim inna, karena contohnya anna, berarti isim anna kita ganti, ya. Khobar, maka khobar anna kita ganti, ya. Jadi ini hanya patokan saja, bukan berarti harus seperti ini, harus seperti itu, nggak boleh berubah, enggak, ya. Tergantung kalimatnya, tergantung contohnya, dan tergantung lafadznya, ya. Misalkan lafadznya dia jama', ya, kita buat innat tolibina mujtahiduna, ya. Khobar kana mujtahiduna jama' taksir, berarti ini kita ganti bil wawi jama' muzakkar salim. Maaf, tadi bukan jama' taksir, jama' muzakkar salim. Ya, jadi untuk meng'irab, saya perlu garis bawahi, bisa diubah tergantung kalimatnya dan tergantung lafadznya, ya. Kalau dia anna maka anna, kalau dia lakinna maka lakinna, kalau dia inna maka tulis inna, ya. Jadi disesuaikan. Nah, ini untuk inna, sesungguhnya siswa itu rajin, bersungguh-sungguh. Sekarang anna, wa'lamu annallaha syadidul iqab. Ada anna di sini. Kita cari mana isimnya, jelas Allah mansub. Allah sebagai isim anna, mansubun bil fathati isim mufrad. Syadidu, mana khobar anna? Ya, khobar anna adalah syadidu, ya. Maka syadidu sebagai khobar anna, i'rabnya marfu bidhammati. Mengapa dengan dhammah? Karena dia isim mufrad, ya. Adapun al-iqabi, dia tadi, ya, lafadz yang disambung dengan lafadz sebelumnya tentunya adalah mudhafun ilaih, ya. Nah, kemudian yang ketiga tadi, ini kelewatan yang keempat. Yang ketiga adalah ka'anna, ya. Ka'anna khalidan,
seakan-akan Khalid atau sepertinya Khalid itu fahim. Misalkan fahimun, ada afan, bukan fahiman, fahimun. Perhatikan, sepertinya Khalid itu faham. Ya, ini untuk mengira-ngira. Salah satu fungsinya tadi, kalau tadi di sini disebutkan fungsi ka'anna adalah untuk penyerupaan. Fungsi yang kedua bisa juga dia sebagai menyangka, persangkaan. Ya, ka'anna Khalidan fahimun, sepertinya Khalid itu faham. Bisa jadi dia faham, bisa jadi juga dia tidak paham. Namanya juga mengira-ngira, tergantung pada faktanya. Baik, di sini ka'anna ini saudara inna. Maka kita cari mana isim ka'anna. Isim ka'anna tentunya Khalid. Ya, isim ka'anna ini kita ganti kalau mengirab. Isim ka'anna mansubun bil fathati isim mufrad. Nah, jadi bukan lagi isim inna. Makanya saya tandain ini bisa diganti. Baik, isim ka'anna sudah dapat. Mana khobar ka'anna? Khobar ka'anna tentunya adalah fahimun. Khobar ka'anna kita hapus dah. Khobar ka'anna marfu bidomati isim mufrad. Ya, jadi seperti itu ya cara mengi'rab dan cara mengetahui kedudukan sebuah lafadz. Lihat lafadznya. Kalau ada ka'anna, cari mana isimnya, mana khobarnya. Kalau ada inna, cari mana isimnya, mana khobarnya. Kalau ada lafadz-lafadz yang lain, cari mana isimnya, mana khobarnya. Tetapi tetap ingat, amalan inna dan saudaranya menasabkan isim dan merofakkan khobar. Ya, itu 3 fungsi dari saudara-saudara inna. Yang pertama adalah inna itu sendiri, yang kedua adalah anna, yang ketiga adalah ka'anna, seolah-olah atau seperti. Baik, sekarang yang keempat. Di antara saudaranya inna pada halaman 49 adalah untuk menetapkan perlawanan yang artinya tetapi, lakinna, ya, lakinna ini artinya tetapi. Maka di dalam contoh Muhammadun goniyun, Muhammad itu kaya. Ya, ini contoh mubtada khobar. Muhammadun mubtada, goniyun sebagai khobar. Baik. Dalam lafadz selanjutnya lakinna akhahu fakirun. Lakinna akhahu fakirun, akan tetapi saudaranya miskin. Muhammad kaya, akan tetapi. Ini lakinna artinya akan tetapi atau tetapi saudaranya miskin. Perhatikan di situ ada lakinna, maka tugas kita mencari mana isimnya, mana khobarnya. Sekarang mana isimnya lakinna? Jelas di situ akho, akho, ya saudara. Ini nanti namanya asmaul khamsah, ya. Kalau dia rofa dengan waw, akhu, ya. Kalau dia nasab dengan alif, akho. Kalau dia jer dengan ya akhi, akhu, akho, akhi. Taib. Sekarang isimnya lakinna itu mansub karena saudaranya inna. Maka lakinna akhohu, akho sebagai isimnya lakinna mansubun bil alif, ya. Kenapa dengan alif? Nanti dia namanya asmaul khamsah. Ya, memang tidak ada di dalam buku kita ini karena buku kita sangat dasar. Jadi tapi nggak ada masalah sebagai
informasi dan faidah bahwasanya ada yang namanya asmaul khamsah, salah satunya adalah akhun. Kalau dia rafa akhu dengan waw, kalau dia nasab akha dengan alif, kalau dia jer akhi dengan ya. Baik, isim lakinna sudah kita ketahui yaitu akha, mansub dengan alif. Sekarang mana khobarnya lakinna? Khobarnya lakinna adalah fakirun, fakirun khobar lakinna marfu bidomati isim mufrad. Jadi seperti itu, sama seperti yang lain, dan saya rasa tidak perlu terlalu panjang karena sama saja seperti contoh mubtada dan khobar, cuma kemasukan inna atau saudara-saudaranya. Nah, dan contoh yang lain di dalam kitab Al-Kitabus Shogir. Kitab itu shogir, shogir itu apa? Kecil. Kitab itu kecil. Lakinna, ada lakinna di situ. Lakinnahu mufidun, akan tetapi hu domir. Kembali kepada kitab. Akan tetapi kitab itu mufidun. Baik, sekarang di situ ada lakinna, kita cari mana isim lakinna. Isim lakinna adalah domir hu, karena mubtada bisa dari isim mabni, diantaranya domir. Maka maka isimnya lakinna bisa juga dari domir. Karena tadi saya sampaikan apa yang bisa menjadi mubtada bisa menjadi isimnya inna atau saudaranya. Apa yang bisa menjadi khobar bisa menjadi khobar inna atau saudaranya. Maka di sini isim inna hu ini domir, isim mabni. Maka cara mengi'rabnya bukan mansub. Sebagaimana yang dulu pernah saya sampaikan, dia bukan mansub. Kalau dia mabni, dia fi mahalli nasbin. Karena dia nasab fi mahalli nasbin. Kalau rafa fi mahalli raf'in. Kalau jar fi mahalli jarrin. Nah, karena isimnya lakinna ini mansub, maka fi mahalli nasbin isim lakinna. Kemudian mufidun sebagai khobar lakinna. Dia marfu bidommati isim mufrad. Jadi semudah itu insyaallah taala biiznillah. Nah, akinna artinya tetapi. Kemudian yang kelima adalah mengharap, la'alla. Fungsinya untuk mengharap, harapan. Artinya mudah-mudahan atau semoga. Maka la'alla amalannya sama seperti inna, menasobkan isim, merofakkan khobar. Contoh, la'allal kitaba rakhisun. Mudah-mudahan buku itu murah. Dia datang ke tempat toko buku, mau beli buku. Duitnya pas-pasan, dia berharap semoga buku yang dia maksud murah. La'allal kitaba rakhisun. Ada la'alla. Tugas kita cari mana isimnya la'alla. Isim la'alla al-kitaba. Dia mansub bil fathati isim mufrad. Khobarnya, mana khobar la'alla? Khobarnya adalah rakhisun sebagai khobar la'alla marfu'un bidommati isim mufrad. Jadi cuman pengulangan-pengulangan saja yang jelas. Ketika saudara-saudara inna masuk dalam sebuah kalimat, kita ganti i'rabnya, bukan isim inna lagi, bukan khobar inna lagi. Kalau ini la'alla, maka isim la'alla dan khobar la'alla. Jadi seperti itu. Sekarang contoh yang lain. La'allal jawwa mu'tadilun. Godan. La'alla semoga al-jawwa jawun, ini artinya cuaca. Semoga cuaca itu cerah. Mu'tadilun, cerah. Mana isimnya la'alla? Al-jawwa. Apa i'rabnya? Mansub. Kenapa nasab? Bil fathati.
Kenapa dengan fathah? Karena dia isim mufrad. Al-jawwa mansubun bil fathati ismul mufrad, isim la'alla mu'tadilun sebagai apa? Sebagai khobarnya la'alla marfu'un bidhammati isim mufrad, ya. Semoga saja cuaca itu cerah, ya. Nah, ini diantara contoh-contoh atau saudara-saudaranya inna, dan ini dihafalkan, ya. Dan ini dihafalkan bagi para penuntut ilmu sangatlah penting untuk dihafal, ya. Kemudian yang keenam adalah laita, yang terakhir. Walaupun ada yang lain, karena kitab kita sekali lagi ini ringkasan, tidak semuanya dalam bahasa Arab ada di sini. Yang keenam adalah laita. Dia fungsinya adalah untuk angan-angan yang tidak mungkin tercapai. Artinya aduhai atau biasanya seandainya. Contoh laita waqta syababi aidun. Laita waqta syababi aidun. Andai saja waktu muda itu dapat kembali. Perhatikan contoh ini, laita, andai saja. Saudaranya inna. Sekarang kita cari mana isimnya. Waqta, ya. Waqta, isimnya laita mansubun bil fathati isim mufrad, asyababi sebagai mudhofun ilaih, ya. Waktu muda, ya. Jadi asyabab disandarkan kepada lafaz sebelumnya, berarti dia mudhof ilaih, ya. Aidun kembali. Andai saja waktu muda itu kembali. Waqta isim laita, mana khobarnya? Tinggal kita cari. Khobarnya laita itu adalah aidun. Khobarnya aidun sebagai khobar laita. Dia marfu bidhammati. Kenapa dengan dhammah? Karena dia isim mufrad, ya. Ini tentang saudara-saudara inna. Kita bahas dalam contoh yang lain. Kalau tadi 3, sekarang contoh yang lain, ya. Contoh yang lain, ikhwan, dalam saudaranya inna selain yang ada di buku, ya. Contohnya adalah tadi saudaranya inna la'alla. Kita buat contoh lain. La'alla. La'alla al qamiso nazifun. La'allal qamiso nazifun. Perhatikan. La'alla saudaranya inna. La'alla amalannya sama dengan inna, menasabkan isim, merofakkan khobar. Tugas kita mencari. Karena ini la'alla, kita cari mana isimnya la'alla. Isimnya la'alla adalah jelas al-qamiso sebagai isim la'alla. Dia i'rabnya mansub, tanda nasabnya dengan fathah karena dia isim mufrad, ya. Al-qamiso. Ini jangan ragu-ragu di dalam mengharokati. La'alla al-qamiso karena dia sebagai isim la'alla. Baik, mana khobarnya la'alla? Khobarnya la'alla nazifun, ya. Nazifun sebagai khobar la'alla, dia i'rabnya marfu, tanda rofaknya dengan dhammah karena dia isim mufrad. Ini isimnya la'alla, ini khobarnya la'alla. Jadi seperti itu, ya. Ustadz, kok ini enggak inna lagi ya? Enggak, karena ini sudah la'alla. Ya, jadi kita sesuaikan, bukan isim inna lagi, tapi isim la'alla al-qamiso, khobar la'alla nazifun. La'allal qamiso nazifun. Ya. Ini contoh dari saudaranya inna, yaitu la'alla. Baik.
Kemudian yang terakhir tadi ada laita. Kita buat contoh dari kita sendiri. Nanti antum kembangkan laitu lagi. Laita. Ya. Misalkan kita buat contoh apa? Seandainya, ini yang nggak mungkin terjadi ya. Seandainya ya. Seandainya al-qitto, kitun apa kitun? Kucing. Seandainya kucing itu toirun, terbang. Ya, namanya juga angan-angan, kita bebas imajinasi. Seandainya kucing itu terbang, kucing tidak mungkin terbang. Karena itu kita menggunakan laita, aduhai, seandainya kucing itu terbang. Laita saudaranya inna. Kewajiban kita cari mana isimnya laita. Isimnya laita al-qitto. Maka dia sebagai isim laita, i'rabnya mansub bil fathati isim mufrad, ta'irun sebagai khobarnya laita, i'rabnya dia marfu bin dhammati isim mufrad. Nah, jadi seperti itu ya yang kita bahas secara umum tentang saudara-saudaranya inna. Dan ingat, inna amalannya menasobkan isim, merafa'kan khobar, maka saudaranya semua, baik itu inna itu sendiri, baik itu anna, baik yang ketiga ka'anna, kemudian yang keempat lakinna, yang kelima la'alla dan laita. Saudara-saudaranya inna itu amalannya sama, menasabkan isim, merofakkan khobar. Ini perlu diingat dan perlu dihafal. Ya. Jadi perlu saya sampaikan kepada penuntut ilmu, harus diingat dan dimurojaah serta dihafal. Ya. Soalnya kalau kita nggak hafal, dari mana kita bisa tahu? Ya, dari mana kita bisa mengerti? Yang ada hanya ikut-ikutan, cari di Google, cari di ya banyak ya UC browser. Sebenarnya kita nggak ngerti, ya, maka perlu dihafal, perlu diingat. Al ilmu bitta'allum, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ilmu itu dengan mempelajari, ya. Maka ya, jadi tetap semangat, terus belajar, terus baca, terus menghafal. Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi saya. Dan jazakumullahu khairan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis ini. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.